Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah kajian sholawat, silahkan kirimkan ke email aku di sini meliza.arnelia@gmail.com. Kalau teman-teman bingung gimana cara kirim emailnya, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang mau punya tasbih samaan kayak aku, ini tasbih Iqibla asli sih. Ini bisa bikin semangat kalian sholawatan. Dia bentuknya seperti cincin tuh ya kan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau mau belinya di tempat aku aja ya. Di tempat aku biasa beli tasbih di mm.official1, atau teman-teman nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. BTW ini aku lagi bikin video di ruangannya adik aku, biasa bikin video. Dia juga konten creator teman-teman. Bagus ya, nyaman ya. Mudah-mudahan aku nanti bisa punya ruangan seperti ini. Amin. Ini ruangannya asik banget sih. Ya buat merenung ya, enggak lah, buat bikin video ya. Langsung aja aku akan bacain. Oh ya, mohon maaf banget aku nggak nongol-nongol ya, jarang banget nongolnya karena memang ya gitu kalau lagi liburan, jadi nggak sempat buat bikin video. Ini aja aku curi-curi waktu pagi-pagi kesini nih buat bikin video, jadi anak-anak aku tinggal di rumah. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Ida di Jombang. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Semoga Mbak Melisa sekeluarga selalu diberi kesehatan. Amin. Makasih doanya ya. Saya Ida di Jombang. Halo Mbak Ida. Ini testimoniku yang kedua. Mbak, saya mau cerita. Saya mengamalkan sholawat Jibril sudah dari tahun 2019 dan alhamdulillah sampai sekarang. Saya perbaiki niat bahwa sholawat untuk meraih syafaat Rasulullah dan untuk kabulnya hajat itu bonus dari Allah. Suami bekerja sebagai buruh pabrik yang gajinya alhamdulillah cukup buat kami dan anak-anak. Kami hidup pasti ada ujian, dan ujian kami sering dari masalah ekonomi hingga aku pernah jual cincin. Terakhir, anting satu-satunya aku jual buat kita makan. Tepat di November 2020, saya sempat nulis keinginan buat beli perhiasan. Ya Allah, pengen punya perhiasan kalung, gelang, cincin, bukan untuk pamer ya Allah, hanya untuk investasi aja. Setiap saya ke pasar dan melewati toko perhiasan, saya sholawatin Mbak. Sambil tangan saya nunjuk perhiasannya, dalam hati berkas salawat pasti bisa beli. Alhamdulillah Mbak, tepatnya Jumat tanggal 8 Desember 2023 suami dapat rezeki lebih dari Allah dan bilang ini ada rezeki lebih, kalau mau beli perhiasan gak apa-apa. Saya diberi uang 5 juta Mbak Mel buat beli perhiasan. Masya Allah, bener-bener gak nyangka tiba-tiba suami dapat rezeki dan suruh buat beli emas. Setelah 3 tahun 2019 aku gak pakai anting sampai lubangnya udah ketutup. Masya Allah Mbak Mel, Masya Allah Mbak Mel, akhirnya setelah 3 tahun dawamin sholawat Allah mengabulkan doaku. Benar-benar gak nyangka tak lama aku pun membelikan uang itu perhiasan meski gak besar. Saya tetap bersyukur atas nikmat Allah, gak ada yang gak mungkin. Jangan pernah lelah bersolawat, ingat syafaat Rasulullah lebih penting dari apapun di dunia ini. Soal pengabulan hajat itu hanya bonus dari Allah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih atas setiap inspirasinya selama ini Mbak Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mbak Ida selamat ya, senang yang punya emas ya. Ibu-ibu pasti pada pengen punya emas, meskipun kecil, nggak gede-gede, tapi kayaknya senang aja. Karena apa? Karena perempuan itu suka dengan keindahan, suka sama yang cantik-cantik. Sama aku juga pengen ya. Nih,
Gelang yang aku pakai ini juga the power of salat. Mbak Mel pamer? Enggak pamer. Aku cuma bilang ini berkat dari sholawat. Tapi nanti aku mau cerita tentang gelang ini, nanti aku mau ngebahas soal Mbak Ida di Jombang ya. Teman-teman, Mbak Ida kan tadi bilang kita mengharapkannya hanya syafaat Rasulullah. Benar. Tapi kita bersolawat mengharapkan dunia itu nggak apa-apa. Jadi jangan sampai teman-teman kepengen cuman mengharap syafaat Rasulullah sampai bingung nih, belum bisa juga mengharapkan syafaat, akhirnya nggak baca sholawat karena malu, karena takut bersolawat karena untuk dunia, untuk masalah dunia. Jangan, nggak apa-apa teman-teman. Kan udah janjinya Allah, ketika kita bersolawat, Allah berikan kita 30 pintu kebaikan dunia dan 70 pintu kebaikan akhirat. Lebih banyak pintu akhiratnya daripada dunianya kan. Lebih banyak kebaikan akhirat yang Allah berikan daripada dunia. Gak apa-apa teman-teman ya. Dan pada akhirnya ya, kita akan sampai pada titik dimana kita sudah tidak lagi memikirkan hasil. Itu, nah Mbak Ida bisa bilang begini karena Mbak Ida sudah sampai pada titik tidak memikirkan hasil. Walaupun tetap kepengen emas, ya kepengen perhiasan, tapi udah nggak lagi, mana nih ya Allah, aku udah sholawatan, kok nggak ada sih, kok belum dapet sih, udah nggak di situ. Tapi tetap Mbak Ida mengharapkan sesuatu, tetap berharap, cuman udah nggak maksa sama hasilnya, terserah. Dan itu akan teman-teman rasain ketika teman-teman sudah istiqomah bersolawat. Kepengen mah tetap kepengen, wajar. Ya, aku sampai sekarang kepengen segera suami pindah mutasi ke Jakarta. Kepengen bisa segera menetap di Bekasi. Kepengen, alhamdulillah udah ada rumah, tapi masih kepengen punya rumah yang sesuai keinginan aku banget, yang ada tamannya buat kucing-kucing aku. Kalau perlu bonus ada kolam renang, masih kepengen. Dan terus bersolawat, tapi itu gak jadi yang prioritas harus dikabulkan, harus mana nih Allah, enggak. Jadi memang tetap kepengen, tetap bersolawat, tapi hasilnya kembali kepada Allah. Kita sudah ke titik pasrah. Dan teman-teman yang sekarang belum ada di titik pasrah, sabar. Kepasrahan itu akan hadir ketika kita sudah istiqomah. Ya, dan perjalanan istiqomah itu juga banyak. Maksudnya gini teman-teman, kita akan merasa dimana kita akhirnya kita bisa bersyukur. Dengan segala keadaan yang menimpa kita, kita tetap bisa bersyukur. Kemudian kita akhirnya bisa ikhlas menerima keadaan. Kita akhirnya bisa berprasangka baik sama Allah. Dan akhirnya semuanya sudah kita jalani, kita udah istiqomah nih. Semua bermula dari istiqomah ya. Akhirnya kita bisa ada di titik pasrah. Aku kan selalu bilang, kita gak cuma sholawat sebanyak-banyaknya, tapi pertama benerin sholatnya. Mulai paksa diri untuk sholat. Ya, mulai paksa diri untuk benerin sholat. Yang tadinya sholat antar-antar, segeralah sholat. Lagi masak, kalau perlu matiin dulu kompornya, sholat dulu. Kalau emang bisa ditinggal ya, kecuali lagi goreng ikan, mungkin kita tinggalkan. Kemudian kita mulailah perbanyak baca sholawat, dimulai dari jumlah sedikit dulu ya. Misalnya tiap habis sholat, shollallahu ala Muhammad 100, shollallahu ala Muhammad lama-lama bisa 500, 1000, dan bisa sehari 5000, 10.000. Istiqomahin dulu. Kemudian setelah itu kita juga mesti berprasangka baik sama Allah. Tapi susah mbak berprasangka baik paksa. Walaupun ketika kita mengucapkannya, kita mengucap sesuatu yang baik, kita berprasangka baik, tapi gak sesuai sama isi hati, sama pikiran masih gak sesuai. Aku yakin utangku lunas, dalam hati, masa iya? Gimana caranya gitu ya? Pikiran gimana caranya? Gak mungkin, masa iya gitu. Ngapa mau ucapin terus? Karena kita lagi melatih nih, dari kita terus ucapkan. Lama-lama dengan sambil dibarengin kita istilawatan terus, nanti kita bisa sinkron antara mulut kita yang kita ucapkan, hati kita dan pikiran kita. Itu akan terjadi kok teman-teman. Jadi sekarang paksain. Tambah lagi kalau perlu tambahin lagi ditulis. Kalau kalian berat untuk mengucapkan, tulis. Terima kasih ya Allah scripting. Terima kasih ya Allah akhirnya hamba utangnya lunas sampai ke akar-akarnya. Terima kasih ya Allah sekarang hamba kalau mau beli apa-apa gampang banget. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah terima kasih ya Allah. Sekarang hamba bisa punya penghasilan sendiri ya Allah. Hamba bisa sedekah setiap subuh 10.000. Misalnya gitu teman-teman. Walaupun itu rasanya masih jauh, tulis aja terus. Insya Allah nanti kita akan sampai pada titik pasrah. Nah dari mulai kita benerin sholat, perbanyak baca salawat, berusaha berprasangka baik, kita juga akan bisa menerima. Kita bisa ikhlas menerima, menyadari dosa kita. Introspeksi diri, oh iya ya,
kemarin aku jauh dari Allah, aku baru deketin Allah, masa aku pengen buru-buru dikabulin sama Allah, malu. Itu terus teman-teman, jalan ini teman-teman, insya Allah teman-teman akan sampai pada titik pasrah. Dan ketika sudah pasrah, wah pertolongan satu persatu datang. Sesuatu yang kita minta pun datang, maksudnya kita pengen tapi baru berucap di hati, baru di pikiran, tapi itu kejadian. Ya, selamat Mbak Ida ya, Masya Allah, semoga lancar terus rizkinya, amin. Nah, aku mau cerita soal gelang aku kayaknya pernah cerita sih, cuman aku cerita lagi. Aku udah lama banget kepengen banget punya gelang, pengen banget punya gelang. Tapi ya setiap mau beli selalu banyak kebutuhan yang harus dibeli, harus ada yang dibayar gitu kan ya teman-teman. Sampai pada akhirnya, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih atas orderan kalian yang beli buku aku ya teman-teman ya. Nih aku mah cerita aja udah deh, gak usah pakai malu lah, ini mah buat motivasi buat temen-temen ya. Aku selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah buku hamba bestseller. Ya Allah, jadikanlah buku hamba tercetak 10.000 eksemplar tahun ini. Aku bilang gitu kan. Ternyata yang tercetak sekitar 16 ribuan temen, 16.500 berapa gitu ya. Itu yang tercetak, dan yang terjual ya udah di atas 10.000. Dan Masya Allah banget, gak nyangka aku dapat komisi ya dari penerbit. Dari hasil penjualan buku aku dapat komisi dari sekian belas ribu buku, dan Masya Allah komisi itu bisa aku belikan gelang. Masya Allah, aku bisa beli lemari. Jadi aku di rumah tuh masih pakai lemari plastik karena memang aku kan tinggalnya pindah-pindah. Jadi aku pakai lemari plastik dulu nih. Dan ternyata lemari plastik reot gitu loh ya teman-teman. Ya udah deh, aku bismillah pengen beli lemari gitu kan. Aku bilang, ya Allah pengen beli lemari yang ini, pengen beli lemari yang ini gitu ya, pengen beli bupet gitu, pengen beli meja yang seperti ini. Jadi aku tuh kepengen, gimana aku liatin, ya udah insya Allah nanti kebeli, atau nanti tunggu gajian satu-satu beli. Tapi Masya Allah, tabarakallah, ketika aku dapat komisi, dapat penghasilan, dapat royalti, bukan komisi, dapat royalti dari buku, akhirnya uang itu bisa aku belikan lemari, bisa aku belikan baju buat sepatu buat anak-anak, sepatu buat suami aku buat olahraga, sepatu buat diri aku juga, dan sisanya aku belikan gelang emas. Masya Allah banget. Jadi ini gelang berkat sholawat ya teman-teman, Masya Allah banget. Bisa beli pakai duit sendiri, itu bener-bener beda banget rasanya. Dan ya udah ini teman-teman, dan ini doa aku, pengen banget punya gelang emas, tapi setiap mau beli kayaknya ya banyak kebutuhan, sayang gitu, makan banyak yang dipikirin ya. Tapi Masya Allah akhirnya bisa beli pakai duit sendiri gelang emas. Ini sekitar 10 graman insya Allah berapa ya, 10 graman insya Allah teman-teman. The power of sholawat. Mohon maaf ya, bukan bermaksud untuk ria atau apa teman-teman, dijadikan motivasi. Wah, pasti semua perempuan kepengen punya perhiasan. Tapi kalau anting aku memang gak pakai teman-teman, karena aku memang gak suka pakai anting, sakit, gatal ya, dan aku merasa aneh aja kalau pakai anting. Aku dari dulu gak pakai anting. Terakhir pakai anting itu SMA, terus aku lepas antingnya, karena aku memang gak suka pakai anting. Aku ngerasa kok kayaknya aneh muka aku pakai anting gitu. Dan Masya Allah, tabarakallah, the power of salawat. Jadi kepengen apa aja udah salawat aja sambil lewat toko emas, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah yang itu tuh, ya Allah mau yang itu gitu, mau dapat insya Allah. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Seperti yang buku aku kan ya, bestseller Masya Allah, yang buku pertama tuh yang orange, sampai tercetak 16.500 buku. Teman-teman yang belum punya bukunya beli ya, klik link di deskripsi box, atau kalian bisa ke Gramedia, ada di Gramedia, atau kalian bisa hubungin admin, ini nomor adminnya. Yang belum punya buku kedua, beli dong buku kedua. Kenapa harus beli buku kedua? Isi ceritanya beda lagi, bisa bikin semangat lagi loh teman-teman di buku kedua itu. Terus dia juga jumlah salawatnya lebih banyak ya, jenis-jenis salawatnya, dan ada tulisan Latinnya. Kalau di buku pertama kan hanya misalnya salawat munjiat, udah salawat Arabnya doang. Tapi kalau di buku kedua ada tulisan Latinnya buat teman-teman yang bacaan Arabnya masih belum lancar. Sama-sama yuk baca munjiat yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Teman-teman mohon maaf ya, ini aku agak sesak karena lagi agak-agak serak suaranya, jadi ngaji aja susah, lagi agak sesak, napasnya nggak kuat. Masya Allah banget, itu tadi kisah dari Mbak Ida di Jombang dan kisah aku yang doanya pengen punya perhiasan, pengen punya emas, qabul berkat dari bersolawat. Aku bisa, Mbak Ida bisa, kalian mah udah pasti bisa banget. Lebih banyak ntar emasnya, gede-gede gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, cita-citanya terwujud, terkabul doanya, amin. Yang punya utang, utangnya lunas, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.